Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada taklim kita setiap subuh. Kita selalu berdoa mudah-mudahan taklim kita ini memberikan manfaat kepada diri kita khususnya dan juga kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih masalah tentang jinayat. Kitabu Ahkamiz Jinayati, kitab tentang hukum-hukum, kitab tentang ketentuan-ketentuan masalah jinayat, di mana di dalam matannya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Al-qatlu ala adrubin. Al-qatlu ala salasati adrubin. Pembunuhan itu terdiri dari 3 perkara. Al-qatlu ala salasati adrubin. Amdun mahdun wa khata'un mahdun wa amdu khata'in. Yang pertama adalah amdun mahdun, sengaja murni, memang dia bermaksud membunuh. Wa khata'un mahdun, kemudian yang kedua kesalahan yang murni, memang dia nggak sengaja membunuh orang. Wa amdu khata'in, kemudian yang ketiga mirip-mirip sengaja, mirip-mirip disengaja. Nah, itulah pembunuhan terdiri dari 3 perkara. Fal amdul mahdu, maka bermula pembunuhan sengaja murni. Wa ayyamida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban. Pembunuhan yang murni yang disengaja ini adalah ayyamida ila darbihi, bahwa dia menyengaja, ayyamida, bahwa dia menyengaja ila darbihi, kepada memukulnya. Dia sengaja mukul seseorang. Bima yaqtulu ghaliban, dengan sesuatu yang bisa membunuh. Ghaliban secara umum, secara ghalib. Misalnya dengan menggunakan pistol, itu kan memang bisa membunuh, atau sajam, senjata tajam. Secara ghalib 2 alat tersebut, baik pistol maupun senjata tajam, memang bisa membunuh. Jadi dikemukakan bima yaqtulu ghaliban, dengan apa-apa, dengan sesuatu yang dia bisa membunuh. Ghaliban, alat itu memang udah umum. Wa yaqsidu qatlahu, dan dia bermaksud membunuh, dan dia bermaksud menyengaja membunuhnya, bizalika, dengan alat tersebut. Pisau itu digunakan memang sengaja untuk membunuh. Begitu juga pistol, sengaja untuk membunuh. Fayajibul qawadu alaihi, maka jika terjadi seperti itu, yajibul qawadu alaih, maka wajib kisos atas orang yang membunuh tersebut. Kisos itu artinya bunuh dengan bunuh, ya. Maka wajib kisos. Fa'in afa anhu, maka jika memaafkan daripada yang demikian itu, orang yang terbunuh, orang yang terluka, ya, atau keluarganya memaafkan daripada yang demikian itu, wajabat diyatun mughallazatun halatun fi malil qatil. Kalau dimaafkan, maka wajib diyatun mughallazatun, wajib dia bayar diat. Ya, si pembunuh itu atau yang melakukan perlukaan, dia wajib membayar diat halatun
tunai. Nggak boleh ditempo-tempo, Boleh diutang. nggak boleh diutang, harus tunai. Fimalil qatli, pada harta orang yang membunuh. Ya, gitu. Jadi dia nggak mau kisos, oke, tapi dia harus bayar diat. Diatnya mughallazatun, diatnya itu juga diat yang berat karena ini masalah jiwa. Diatnya diat yang berat. Nggak boleh dari harta yang lain, harus harta si pembunuh. Harta dia sendiri. Halatun, harus kontan, tunai. Baiklah, itulah mungkin matan yang dikemukakan oleh si pengarang kitab. Kita akan coba menggali tentang syarahnya, tentang penjelasannya daripada sengaja murni. Kitabu Ahkamil Jinayati, bermula ini kitab tentang hukum-hukum jinayat. Jam'u jinayatin. Nah, kalau jamak kata jinayat itu jamak daripada jinayatin. Ya-nya nggak pakai alif. Mungkin kalau kita buka kitab kita bisa ngelihat. Ya, ini di mana nih perbedaannya? Ustaz ngomong jinayatin atau jinayati juga. Yang satu pakai ya-nya ada alif itu jadi jamak. Nah, kalau jinayatin ya-nya nggak pakai alif. Nah, itu jadi mufrad. Jadi jinayatin jam'u jinayatin. Jamak dari kata jinayatin. A'ammu min antakuna qatlan au qat'an au jarhan. Jadi kata-kata jinayat ini lebih umum. Lebih umum dibandingkan dari kata-kata qatlan, membunuh, au qat'an atau memotong badan, au jarhan atau melukai. Jadi bahasanya lebih umum kata-kata jinayat. Ini berbahas jinayat ini dalam hal ini membahas masalah pembunuhan, masalah misalnya pemotongan karena dia mencuri, atau masalah luka, misalnya dihajar dia punya mata jebrot sama seseorang terjadilah luka. Nah, itu ada ketentuannya. Al-qatlu ala salasati adrubin, bermula pembunuhan itu terdiri atas 3 perkara. Pembunuhan atas 3 perkara, la rabi'alaha, tidak ada yang keempatnya. Ini berdasarkan kitab ini. Jadi pembunuhan itu terdiri dari 3 perkara. Amdun mahdun, yang pertama pembunuhan sengaja murni. Murni memang benar-benar sengaja. Wa huwa masdarun amada biwazni doroba. Jadi kata-kata amdun ini adalah masdar daripada amada. Biwazni, dengan wazan timbangannya doroba. Doroba yadribu dorban, bahwa doribun. Amada doroba yadribu, amada ya'midu. Jadi kata-kata amdan ini adalah amdun ini adalah masdar dari amada biwazni dorbi, dengan wazan kata-kata doroba. Wa maknahu, dan makna daripada amdun al-qasdu, yaitu sengaja. Wa khata'un mahdun, kemudian yang kedua pembunuhan kesalahan yang murni. Dia nggak sengaja tuh ngebunuh orang. Dia nggak sengaja ngebunuh orang. Ade, Bang Ding, dia nggak sengaja. Misal dia berburu pengen nembak rusa, nggak taunya ada orang, yang kena orang mati. Nah, itu pembunuhan nggak sengaja. Yang dituju tuh rusa sebetulnya pengen dipanah, nggak taunya meleset. Di belakang rusa ada orang lagi diri. Misal, nah itu namanya nggak sengaja.
wa amdu khotoin, dan pembunuhan sengaja-sengaja yang mirip kesalahan. Kayaknya dia sengaja, tapi kok kayaknya enggak ya. Jadi seolah-olah sengaja. Jadi 3 yang demikian itu masalah al-qatl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakarul musannifu tafsirul amdi fi qaulihi. Nah, kemudian pengarang kitab ini menyebutkan, si pengarang kitab ini menyebutkan akan penjelasan al-amdu, kata-kata amdu fi qaulihi di dalam pernyataannya, fal amdul mahsdu wa ayyamida. Bermudah, al-amdu mahdu, sengaja murni, yaitu ayyamida ila darbihi, yaitu sengaja kepada memukulnya, memukul seseorang. Ya. Si al-jani yang melakukan kejahatan itu sengaja memukul orang, bima bisyai'in, dengan sesuatu dia bisa membunuhnya, bima yaqtulu ghaliban, dengan sesuatu alat yang dia bisa membunuh secara ghalib. Tadi udah kita contohin pistol atau senjata tajam. Wa fi ba'di nusahi, dan di dalam sebagian kitab naskah yang lain. Jadi kitab fikih ini banyak. Ya, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, ada patul-patul yang lain. Nah, di dalam kitab ini dikemukakan ghaliban. Ya, artinya ghaliban itu umum. Tetapi di dalam kitab yang lain ghalib. Kalau di sini ghaliban, dalam kitab yang lain bukan ghaliban, sebutannya ghalib. Sama artinya. Wa yaqsudul jani qatlahu ay qatlasai. Jadi si orang ini sengaja membunuhnya, membunuh orang lain bizalika sai, dengan alat tersebut. Wahina ijid, dan seketika itu juga apabila terjadi hal yang demikian, dia sengaja membunuh orang lain dengan alat yang memang sudah umum dipakai untuk membunuh, fayajibul qawadu, maka dia wajib kisos, ai al kisosu, maka dia bayar kisos alaihi, atas orang yang membunuh tadi, bayar kisos. Bunuh ya bunuh, bunuh. Sengaja sih dia ngebunuhnya, orang nggak salah apa-apa dibunuh. Maka jika terjadi demikian wajib kisos. Wa ma zakarohul musonifu min i'tibari qasdil qatli dhaifun. Dan apa-apa yang pengarang kitab menyebutkannya min i'tibari, daripada memperhitungkan sengaja. Kalau di sini kan sengaja, al-qatli dhaifun, itu dhaif. Jadi biasa. Di antara ahli fikih itu ada beda perpandangan, itu biasa. Ada ulama yang mengatakan jika seorang ahli fikih menggunakan kata-kata qasdu, yaitu sengaja, itu dhaif, lemah. Ya. Warajahu khilafatun warajahu khilafutin. Ya. Dan yang tarjih khilafuh, artinya berbeda, enggak menggunakan kata-kata qasdu. Pengarang kitab enggak. Jadi tidak memperhitungkan itu. Tapi kalau kitab Fathul Qorib menggunakan kata-kata qasdu, sengaja. Dan dia sebagai bahan perhitungan bahwasanya orang tersebut kena kisos. Ulama yang lain mengatakan itu dhaif, lemah. Warajihu khilafuhu, dan berbeda, yang tarjih berbeda dengan kata-kata dhaif. Wa yustaru li wujubil qisas fi nafsil qatli ay qat'in aw atrafihi, dan disyaratkan
liwujubil qisas, bagi wajibnya qisas, min nafsil qatil, pada orang yang dibunuh, in, atau orang yang terpotong, atrofi, atau orang yang ujungnya terluka, yang badannya terluka. Ya. Kan gitu kan? Misalnya main tebas, dibunuh kagak kebun, tapi yang tertebas tangannya sampai putus. Katakan misalnya gitu, putus. Nah itu ada kisosnya. Potong lagi dia. Nah, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi. Itu kisos namanya. Nggak mau bayar, nggak mau kisos, ya kena diat dia. Dan disyaratkan wajibnya kisos fi nafsil qatil, pada jiwa yang dibunuh atau badan yang terpotong atau badan yang terluka. Syaratnya Islam atau amanah atau aman. Fayuhaddarul harbi wal murtadi fi haqqil muslim, maka dihalalkan kafir harbi, kafir yang memusuhi umat Islam, kafir yang memerangi umat Islam. Nggak ada cerita kisah. Ya, jadi kafir itu kan terbagi beberapa macam. Kafir harbi ini kafir yang memerangi umat Islam, nggak demen dia sama umat Islam, diperangi terus umat Islam. Dalam rangka menjaga izahnya kemuliaan Islam, maka jika terjadi pertempuran segala macam, nggak ada cerita kisos. Ini kan banyak ya orang yang udah menghina-hina Islam, melecehkan Islam, sehingga ada sebagian orang mengemukakan itu darahnya halal. Darahnya halal, artinya kalau dibunuh halal, nggak ada cerita kisos. Kafir harbi. Kemudian orang yang murtad, orang murtad itu darahnya halal. Jadi kalau ada orang murtad, kemudian saking keselnya terjadi pembunuhan terhadap murtad, maka nggak ada cerita kisos. Murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam. Bihakil muslim, di dalam haknya orang muslim. Fa in apa anhu ay apal majniu alaihi anil jani fi suratil amdil mahdu, fi suratil amdil mahdi wajabat alal qatil diyatun mughallazatun. Mestinya tuh orang kena kisos, bunuh dengan bunuh, ya kan, jiwa dengan jiwa, kena kisos. Cuma keluarganya ini kesian, deh, mungkin keluarga atau orang yang membunuh merengek-rengek, kalau bisa jangan dikisos deh, ya, kalau bisa jangan dikisos. Jika terjadi pemaafan, ya, jika terjadi pemaafan, fa in afa anhu ay apal majniyu, maka jika dimaafkan daripada yang demikian itu, fi suratil amdil mahdi, pada kondisi, pada gambaran sengaja murdi membunuh, ya. Jika dimaafkan, wajabat alal qatil, maka wajib atas orang yang membunuh diyatun mughallazatun, yaitu bayar diat yang berat. Harus bayar diat yang berat. Nggak mau dikisos sih, ya udah ada alternatif yang kedua. Ya udah, kalau lo nggak mau dikisos, bayar lo diat. Enak aja, habis ngebunuh dikisos kagak mau, terus bebas. Oh ya nggak bisa, harus bayar di diat mughallazatun, diat yang berat, halatun, tunai. Tuh, tunai, nggak bisa diutang-utang atau tempo, nggak bisa. Ini sebagai hukuman, ya kan gitu.
Lu silakan sembarangan aja ngebunuh orang. Iya. Nah kalau dia punya duit, kalau kagak tetap kena kisos. Nggak ada cerita tawar-tawar. Ntar aja deh Pak Udin. Tempo emang jualan diutang. Kenapa pakai diyatun mughallazatun? Karena ini pembunuhan berat dan disengaja. Kenapa pakai alatun bayar tunai, nggak boleh tempo? Karena biar jadi pelajaran buat diri si pembunuh dan juga buat orang lain agar dia tidak melakukan pembunuhan. Gitu ya. Kemudian bimalil qatil diambil dari harta si pembunuh, nggak boleh yang lain. Minjem dulu, nggak bisa. Ya Pak Udin. Kenapa harus syarat-syarat begitu? Untuk memberi pelajaran bagi si pembunuh dan juga bagi orang lain untuk tidak berlaku serampangan. Ya, seperti seolah-olah nyawa itu nggak deh harganya, makanya diatur halatun tunai bayarnya. Hari itu juga bayar, nggak boleh tempo. Kemudian nggak boleh dari harta orang lain, harus dari hartanya sendiri. Harta pribadinya orang yang membunuh. Kan gitu ya Bang. Kalau punya duit, kalau kagak kisos. Kisos. Ya, gitu ya. Wa sayazkurul musannifu bayana tagliziha, dan nanti ya dalam pembahasan berikutnya si pengarang kitab akan menjelaskan, menyebutkan penjelasan tentang beratnya daripada diat. Berapa dinar sih harus bayar? Kalau dia bunuh sengaja, berapa sih dia harus bayar? Berapa dinar, atau dalam bahasa kita berapa rupiah? Beratnya itu berapa, nilainya berapa. Nanti insya Allah kalau kita dikasih umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kita akan bahas masalah diyat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain? Tanya